bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Splash splash splash. Air di Sungai Pil ini tiba-tiba mendidih, sementara banyak ombak besar naik dan bergejolak. Akhirnya, gelombang ombak menghantam platform di sekitarnya, yang memancarkan suara keras. Keributan dan kegaduhan tiba-tiba di Sungai Pil, juga menarik perhatian pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua segera menjadi khawatir dengan perasaan yang tidak pasti. Melihat keributan ini, mungkinkah Lindong akan meninggalkan sungai? Cukup banyak orang memanjangkan leher mereka, ketika pikiran ini muncul. Mereka benar-benar ingin melihat, apakah orang baru bernama Lindong ini hanya menghabiskan 11 hari di bawah Sungai Pil ini, atau apakah dia benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar sungai sekaligus. Pusaran air hitam yang terhubung langsung ke dasar sungai, juga menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat ini. Sejumlah kejutan energi yang luar biasa liar dan keras, terus-menerus dipancarkan dari bagian dalam pusaran air. Gelombang kejut ini adalah kesengsaraan Nirvana, ucap Chen Zhen. Di langit, di atas Sungai Pil, Chen Zhen dan Wu Dao sedikit terkejut, ketika mereka mengamati pusaran air hitam di Sungai Pil. Dengan kemampuan mereka secara alami dapat merasakan, bahwa fluktuasi ini adalah tanda-tanda tribulasi Nirvana yang masuk. Anak muda ini, sepertinya, dia benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar Sungai Pil. Ucap Chen Zhen. Mata Chen Zhen mengungkapkan ekspresi serius, saat dia berkata dengan lembut. Selain itu, dia hanya menggunakan 11 hari saja, ucap Wu Dao. Wu Dao dengan lembut membelai janggutnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit rumit. Senior Zhou Tong tidak hanya dilihat oleh para murid dari Sekte Dao sebagai dewa. Bahkan, mereka para kepala aula, juga merasakan kekaguman dari dalam hatinya. Namun, seorang murid dari aula Desolate mereka saat ini, mampu melampaui orang itu dalam hal hasil perendaman kepala Sungai Pil. Meskipun aku tidak tahu taktik apa yang telah ia gunakan, tetapi, dia mampu menyerap semua Nirvana Golden Key, itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Kali ini, penglihatan kamu sangat akurat. Sepertinya, aula Desolate kita tidak akan lagi diabaikan, ucap Chen Zhen. Chen Zhen tertawa. Suaranya benar-benar memiliki aura panas. Setelah semua yang terjadi, aula Desolate telah diabaikan selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan lelaki kecil ini. Ini hanya satu perendaman kepala Sungai Pil saja, dan itu tidak banyak berarti bagi kita. Jika kamu benar-benar ingin Desolate Hall kami kembali ke kemuliaan, kita setidaknya harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci kesedihan besar sebelum membahasnya. Kalau tidak, dia masih tidak akan bisa bertarung dengan murid-murid top dari 3 aula lain, yang telah memahami 3 kitab suci besar misterius lainnya. Ucap Wu Dao yang menyuarakan pikirannya. Dia selalu memikirkan Lindong. Pada saat ini, bagaimanapun, dia bisa melihat situasinya dengan jelas, dan dia tidak ingin terlalu membebani Lindong. Meskipun anak muda ini sangat ulet, dia masih terlalu muda. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, karena dia melakukan hal ini dengan cara dia sendiri, bukan hanya kita, tetapi bahkan beberapa tetua lainnya diam-diam akan memperhatikannya. Murid-murid dari 3 aula lain juga akan memusatkan perhatian mereka kepadanya. Jika dia gagal untuk memahami kitab suci yang hening besar, kemungkinannya, bahwa dampaknya akan sangat parah. Pada saat itu, pasti akan ada beberapa gosip. Lagi pula, penampilannya dalam perendaman kepala Sungai Pil ini agak terlalu mengejutkan, ucap Chen Zhen. Chen Zhen terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Kita lihat saja, ada kurang dari 3 bulan, sebelum kompetisi tahunan Aula Desolate kami. Saat ini, hanya Pang Tong dan 3 murid lainnya yang memenuhi syarat untuk mempelajari kitab suci yang hening besar. Lindong harus melampaui mereka berempat, jika dia ingin mendapatkan kualifikasi yang sama. Keempat orang ini bukanlah individu biasa.
Untuk mempertahankan martabat mereka sebagai senior, kemungkinannya, mereka tidak akan membiarkan Lindong lewat begitu saja dengan begitu mudah. Ucap Wu Dao. Wu Dao tersenyum pahit dan mengangguk. Dia juga tidak punya pilihan. Setelah hari ini, semua murid dari 4 aula akan menyadari Lindong. Bagaimanapun, satu-satunya yang bisa mendapatkan hasil seperti itu di Aula Desolate selama bertahun-tahun, adalah senior Zhou Tong seorang, yang dipandang sebagai dewa oleh banyak murid. Oleh karena itu, banyak orang diam-diam membandingkan Lindong dengan senior Zhou Tong. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi, akan menyebabkan Lindong dihalangi di bawah bayang-bayang besar. Tekanan yang datang dari orang itu akan menjadi gunung besar, yang ditempatkan di depan rute pelatihan Lindong. Jika dia tidak bisa melampauinya, itu mungkin berakhir sebagai pukulan besar dalam kultivasi Lindong. Bahkan Wu Dao tidak tahu, apakah masalah ini bermanfaat bagi Lindong atau tidak. Dia jelas menyadari, bahwa Lindong memiliki potensi yang sangat luar biasa. Namun, orang yang ia butuhkan untuk melampaui Zhou Tong adalah, seorang jenius seperti iblis, yang pernah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Sementara Wu Dao dan Chen Zhen sedang bercakap-cakap, riak di Sungai Pil juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang nirvana kiliar dan keras, terus meletus dari dalam pusaran air. Pada akhirnya, bahkan beberapa murid di platform sekitar bisa merasakannya. Semua orang sangat berpengetahuan tentang kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, mereka berhasil mengidentifikasinya setelah beberapa saat. Segera, ekspresi mereka berubah sedikit. Mungkinkah Lindong benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Key, dan bahkan menggunakannya untuk mencoba menerima kesengsaraan Nirvana? Ucap Pang Tong. Pang Tong dan 3 murid langsung senior lainnya yang berada di peron, juga melihat pemandangan ini dengan mata yang terkejut. Ini khususnya kasus untuk pria bernama Jiang Hao. Alisnya sedikit dirajut. Segera, dia mengerutkan mulutnya dan berkata, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, bahkan jika dia bertahan melalui itu, dia hanya di 5 tahap Yuan Nirvana. Ucap Jiang Hao, menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior, kekuatan Jiang Hao telah mencapai 7 Yuan Nirvana Stage. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak seni bela diri yang kuat, dan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Lindong mungkin telah mengalahkan Tong Chuan sebelumnya, tapi ini tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati Jiang Hao. Lagi pula, nama keempat murid langsung senior dari Aula Desolate bukan hanya kata-kata kosong. Bang, pilar cahaya yang diaglomerasi dari Nirvana Ki dengan keras menembus permukaan sungai, sambil membawa suara mengejutkan bersama dengan itu. Bang bang bang, setelah pilar cahaya ini ditembakkan, tampaknya, telah memicu efek berantai. Permukaan sungai pecah. Banyak pilar cahaya yang terus-menerus diisi keluar darinya. Nirvana kiliar dan keras itu juga dengan cepat menyebar terpisah. Panas berapi-api yang terlihat samar-samar, yang dicampur di dalamnya menyebabkan semua orang mengerti, bahwa Lindong saat ini sedang mengalami kesengsaraan nirvana di bagian bawah Sungai Pil. Aku ingin tahu, apakah orang itu benar-benar mampu menanggung kesengsaraan nirvana? Ini benar-benar akan menjadi lelucon jika dia gagal, ucap Jiang Hao. Banyak mata orang tertuju pada permukaan sungai. Kesengsaraan nirvana adalah peristiwa yang paling menakutkan bagi ahli panggung nirvana, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Oleh karena itu, tidak ada yang sadar jika Lindong berhasil menahan kesengsaraan nirvana. Sementara permukaan sungai bergejolak, pusaran air di permukaan juga menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, hanya terowongan air sekitar 10 kaki yang terbentuk. Dia keluar, ucap Ying Xiao Xiao. Mata Ying Xiao Xiao yang cantik tiba-tiba menjadi fokus, sementara dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Di sampingnya, Ying Huan Huan juga buru-buru mengangkat matanya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Sungai Pil. Swoosh! Suara Ying Xiao Xiao baru saja terdengar, ketika cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari pusaran air yang hampir menghilang. Setelah itu, ia keluar dari permukaan Sungai Pil dan menuju ke awan. Bang! Saat cahaya keemasan ini keluar dari permukaan sungai, riak mengejutkan juga langsung tersapu terpisah dari cahaya keemasan tersebut. Mata semua orang tertuju pada cahaya keemasan pada saat ini. Tampaknya, ada sosok yang meraung ke arah langit di dalam cahaya keemasan, suara mendesing yang dicampur dengan nirvana ki yang kuat, saat berguling dan menyebar.
Cahaya keemasan secara bertahap tersebar, di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok muda kurus muncul di depan mata semua orang. Ada cahaya keemasan menempel di tubuh sosok manusia itu. Melihat dari kejauhan, cahaya itu tampak sangat luar biasa. Selain itu, banyak orang merasakan semacam tekanan di dalam cahaya keemasan. Apakah itu, Yuan Rocky? Ucap Pang Tong. Mata kelompok Pang Tong sedikit menyusut. Setelah mereka maju ke 7 Yuan Nirvana Stage, kekuatan Yuan dalam tubuh mereka mulai membentuk beberapa Yuan Spirit Ki. Karena itu, mereka secara alami tahu tentang riak semacam itu. Namun, hal yang menyebabkan mereka sedikit takut adalah, bahwa riak Yuan Spirit Ki di tubuh Lingdong, tampaknya bahkan lebih kuat dari mereka. Dia telah menyerap semua Nirvana Golden Ki, ucap Ying Xiao Xiao. Di puncak gunung, Ying Xiao Xiao mengencangkan tangannya yang panjang dan lembut, saat dia perlahan berkata. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan. Dengan 5 kekuatan Yuan Nirvana Stage milik Lindong, tidak mungkin baginya untuk membuat Yuan Spirit Ki. Karenanya, hanya ada satu penjelasan. Itu bahwa, Lindong benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Ki di dasar Sungai Pil, pikir Ying Xiao Xiao. Ying Huan menggigit bibir merahnya, dengan bagian belakang giginya. Ekspresi wajahnya yang cantik saat ini, terlihat nampak sedikit rumit. Awalnya, dia tidak menyukai pria yang baru saja bergabung itu. Dia bahkan memberinya evaluasi yang berpuas diri dan sombong. Namun, dia tidak berharap, bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang ini telah secara langsung mengguncang seluruh sekte Dao. Apa yang hebat tentang hal itu? Ini hanyalah perendaman kepala Sungai Pil biasa. Jika dia memiliki kemampuan, dia harus pergi dan memahami kitab suci yang hening besar. Ying Huan bergumam. Namun, kepercayaan dirinya pada saat ini telah menghilang, karena dia tidak lagi berani memandang rendah Lindong. Dia juga mengalami Pil Riverhead Immersion, dan sangat jelas mengerti, betapa sulitnya untuk melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Ayo pergi, tidak perlu terus menonton. Aula Desolate telah menemukan bibit yang cukup bagus. Namun, ini tidak cukup untuk mempelajari kitab suci yang besar yang sunyi. Semoga dia bisa sukses. Aku juga ingin mengalami betapa sombongnya kitab sunyi Desolat yang terkuat, di antara 4 kitab suci misterius Dao Sekte kita. Ucap Ying Xiao Xiao. Ying Xiao Xiao berbalik dan berhenti tinggal lebih lama. Sosok cantiknya berubah menjadi sinar cahaya, yang bergegas ke kejauhan. Ying Huan juga mengikuti, setelah beberapa saat ragu. Di udara, Lindong tampaknya merasakan sesuatu, ketika Ying Xiao Xiao dan Ying Huan pergi. Dia menoleh dan melihat ke arah mereka. Kedua matanya sedikit menyipit. Sepertinya, dia adalah fokus dari sejumlah orang saat ini. Namun, ini juga baik, di masa depan, kemungkinannya akan lebih menarik lagi. Cahaya keemasan yang melonjak di sekitar Lindong, yang kini berada di langit, secara bertahap ditarik. Tekanan tajam juga menghilang dengan tenang. Setelah itu, dia langsung turun di platform datar di depan banyak pasang mata. Ketika sosok Lindong mendarat, kelompok Moling, yang telah lama menunggu, segera datang untuk menyambutnya. Wajah mereka mengandung sukacita. Brother Lindong, selamat atas keberhasilan menahan kesengsaraan kelima, ucap Moling. Lindong tersenyum, ketika dia mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Setelah itu, matanya menyapu tempat itu, dan tiba-tiba dia langsung terkejut. Dia tidak melihat Little Marten atau Little Flame. Di mana Little Marten dan Little Flame? Tanya Lindong. Marten kecil dan Little Flame sudah meninggalkan Dao Sekte 3 hari yang lalu. Mereka menginstruksikan aku untuk memberitahukan ini kepada kamu sebelum mereka pergi. Jawab Moling sambil mengangkat bahunya. Mereka sadar dengan sosok Little Marten yang tak terduga itu. Karena itu, mereka tidak menganggap tindakan uniknya aneh. Moling juga mengulurkan tangannya, sambil mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya memiliki cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya. Lindong bisa merasakan jejak aura spiritual iblis dari Little Marten dalam cahaya keemasan. Mereka telah pergi ya, ucap Lindong. Lindong menghela nafas dengan lembut. Dia mengerutkan mulutnya, dan mengambil cahaya keemasan dari tangan Moling. Cahaya keemasan disalurkan ke tubuhnya saat mencapai tangannya. Sosok buram juga muncul dalam benaknya. Itu adalah Marten kecil. Lindong, aku akan membawa api kecil dan pergi dulu.
Ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Sangat mungkin bahwa kamu akan cukup aman di dalam Daosek, dan aku bisa merasakan keyakinan itu. Setelah Little Flame menyelesaikan pelatihannya, aku akan membawanya kembali. Selain itu, aku juga dapat memulihkan beberapa kekuatan aku selama ini, karena di masa depan, pasti akan ada masalah lain. Ucap Marten kecil. Wajah tampan Little Marten menjadi agak teduh, ketika dia menyebutkan hal ini. Suaranya juga berisi jejak niat membunuh yang sangat dingin. Lindong terdiam. Dia sadar, bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu. Marten kecil adalah pemilik sebelumnya dari jimat batu misterius. Namun, dia akhirnya dipaksa oleh orang lain, sampai pada tahap yang sangat menyedihkan. Jika dia tidak bertemu Lindong, kemungkinan dia akan secara bertahap menyebar seperti asap di dalam jimat batu. Nasib itu bisa dianggap menyedihkan. Aku mengerti karaktermu. Jika sesuatu terjadi pada aku, kamu pasti akan membantu aku, walaupun itu berarti mempertaruhkan nyawamu. Namun, aku masih harus memberitahu kamu, bahwa, jika kamu ingin membantu aku di masa depan, kamu harus meningkatkan kekuatan kamu terlebih dahulu. Kalau tidak, aku akan menyelesaikan sendiri masalah itu. Karena aku sudah mengakui kamu sebagai saudaraku, aku tidak berharap kamu mencari kematian tanpa alasan, karena musuhku bisa memaksaku pada tahap kondisi puncakku saat itu, lawanku bukanlah orang yang sederhana. Aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu, dan aku akan menghubungi kamu secara langsung jika sesuatu terjadi di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada kamu, kamu dapat langsung menghancurkan segel roh iblis ini, dan aku akan dapat merasakannya. Kakek Marten akan membela kamu jika kamu menderita keluhan apapun di Daosek. Sekte Dao ini bukan tempat untuk menggertak kakakku. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun harimau bodoh Little Flame itu selalu ada di sisimu, kamu harus menunjukkan beberapa kemampuan sejati kamu, jika kamu ingin menjadi kakaknya. Karena kalau tidak, kakek Marten tidak akan setuju untuk itu. Karena itu, kamu harus berlatih keras selama periode waktu ini, ucap Marten kecil. Tubuh ilusi Little Marten secara bertahap menghilang, setelah suara ini perlahan terdengar. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tersembunyi di tubuh Lindong. Orang ini, gumam Lindong. Sudut mulut Lindong terangkat sedikit. Segera, tinju di bawah tangannya secara bertahap diperketat. Dia menghadap ke langit, dan menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa yakin, meskipun kamu menolak untuk mengakuinya sampai hari kamu mati, aku akan melampaui kamu dengan cara apapun untuk membuat kamu bersedia mengakui aku sebagai kakak. Di masa depan, kita, tiga bersaudara, pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri di dunia ini bersama-sama. Saat itu, mereka telah berjalan keluar dari kota Qingyang yang kecil itu. Pada saat itu, salah satu dari mereka adalah pemuda yang lemah, yang lain adalah roh iblis yang bisa menghilang kapan saja. Dari sudut pandang tertentu, keduanya bisa dianggap saling mengandalkan sampai hari ini. Hubungan ini memang sesuatu yang sulit dipahami oleh orang biasa, pikir Lindong. Lindong secara bertahap menenangkan riak di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini bukan perpisahan hidup atau mati. Dengan kekuatannya saat ini, Lindong sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan bahkan tidak perlu khawatir tentang keselamatan Little Marten dan Little Flame. Saat ini, Little Marten kini sudah memiliki tubuh fisik celestial Demon Martennya lagi, dan dia tidak akan dirugikan, bahkan ketika dihadapkan dengan ahli tahap kehidupan misterius. Karenanya, kekuatannya dianggap sebagai tingkat teratas di wilayah Suan Timur. Selama tidak ada insiden yang tak terduga akan terjadi, kemungkinan mereka akan sangat aman. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu ia khawatirkan adalah, berhasil memahami kitab suci yang hening. Setelah menenangkan diri, Lindong mengangkat kepalanya, dan tersenyum ke arah kelompok Moling. Dia baru saja akan berbicara, ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata yang berisi perasaan tertekan ke arahnya. Alisnya terangkat segera. Dia menoleh sebelum matanya beralih ke tempat di mana pemandangan itu berasal. Tempat di mana Lindong memandang, berdiri seorang pria berpakaian merah gelap. Lengan pria itu memeluk dadanya, dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tekanan kuat yang tersebar. Lindong melihat Tong Chuan yang tampak agak malu di belakang pria itu.
Matanya berkedip, muncul seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Keributan yang kamu sebabkan, kali ini terlalu besar. Bahkan 4 murid langsung senior dari Aula Desolate menuju setelah diberitahu. Orang yang disebut Jiang Hao itu, adalah orang yang sangat terkenal. Selain itu, dia sangat melindungi mereka yang dekat dengannya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Kamu harus berhati-hati, ucap Mo Ling dengan lembut berbicara dari samping Lindong. Nadanya mengandung beberapa kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Jiang Hao adalah salah satu dari 4 murid langsung senior, dan dia adalah salah satu murid Desolate Hall yang paling menonjol. Lindong sedikit mengangguk. Dia juga dengan jelas mengerti, bahwa para murid di dalam Aula Desolate dibagi menjadi faksi. Jelas, faksi dari 4 murid langsung senior adalah yang terkuat. Kali ini, meskipun Lindong dibenarkan untuk mengambil alih tempat Tong Chuan, kemungkinan akan menyebabkan beberapa orang merasa tidak senang. Persaingan adalah sesuatu yang tidak akan hilang dimanapun tempat. Dengan pemikiran ini, Lindong melihat ke arah 3 arah yang berbeda. Ada 3 murid langsung senior lainnya di sana. Itu mungkin baginya untuk merasakan tekanan yang tidak kalah dengan Jiang Hao. Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan mereka berempat telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana juga. Mereka memang murid yang paling menonjol di Desolate Hall. Gumam Lindong. Sebuah pujian melintas di hati Lindong. Meskipun Aula Desolate dianggap sebagai yang terlemah di antara 4 aula, unta di ambang kematian masih lebih kuat daripada seekor kuda. Aula ini adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, keempat murid langsung senior ini memang bukan individu biasa. Namun, Lindong juga tidak khawatir. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan merasa sedikit pun takut pada mereka. Swoosh! Suara angin yang terbelah ditransmisikan dari udara. Segera, sosok Chen Zhen dan Wu Dao muncul di platform ini. Semua murid di Aula Desolate buru-buru membungkuk dan menyambut mereka, ketika mereka melihat ini. Bahkan, keempat murid langsung senior itu menarik keangkuhan mereka. Jelas, semua murid Aula Desolate sangat menghormati kedua kepala aula ini. Haha, Lindong, bagus sekali. Ucap Chen Zhen. Chen Zhen melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu, matanya menatap Lindong. Wajah tuanya dipenuhi dengan senyuman. Jelas, dia sangat puas dengan hasil yang telah dicapai Lindong selama Pil Riverhead Immersion. Ketua Aula telah terlalu melebih-lebihkan aku. Aku hanya beruntung, ucap Lindong yang terburu-buru berbicara dengan rendah hati, ketika mendengar pujian darinya. Chen Zhen tersenyum menatap Lindong. Sukacita di dalam matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merenung sejenak sebelum berkata, dengan pencapaian kamu saat ini, kamu sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior, meskipun waktu kamu sesingkat di sini. Ucap Chen Zhen. Keributan. Beberapa kegemparan muncul dari platform Sungai Pil, ketika suara Chen Zhen terdengar. Banyak mata iri memandang ke arah Lindong. Sebenarnya, ada 4 jenis murid dalam Aula Desolate, yaitu, murid cabang, murid aula terpencil, murid langsung, dan di atas murid langsung, adalah murid langsung dari senior. Ada puluhan ribu murid cabang di Aula Desolate, 3.000 murid aula sunyi, dan 300 murid langsung. Namun, hanya ada 4 murid langsung senior. Dari sini, orang bisa tahu betapa dibedakannya status ini. Selain itu, hal yang paling penting adalah, bahwa hanya seorang murid langsung senior yang memiliki hak untuk mempelajari kitab suci yang hening. Banyak murid Aula Desolate telah mengerahkan banyak kerja kerasnya, untuk menjadi murid langsung senior. Namun, di depan mata mereka sendiri, Lindong, yang baru saja memasuki Aula Desolate selama kurang dari setengah bulan, sebenarnya langsung tanpa kecuali, dan dijadikan murid langsung senior. Ini menyebabkan banyak orang sangat iri, sehingga mata mereka memerah. Meskipun mereka iri, mereka jelas mengerti, bahwa kemampuan yang Lindong perlihatkan memang memberikannya pengecualian seperti itu. Lindong juga terkejut karena kata-kata Chen Zhen. Sukacita segera melonjak dalam hatinya. Dengan cara ini, ia selangkah lebih dekat ke kitab suci yang hening. Terima kasih, Kepala Aula, ucap Lindong. Lindong mengambil langkah ke depan. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih. Namun, suaranya baru saja terdengar, ketika teriakan yang dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tunggu dulu, teriak seseorang. Swoosh!
Mata semua orang yang hadir berbalik. Akhirnya, mereka melihat ke belakang. Jiang Hao berpakaian merah sedang menyilangkan tangannya, sebelum dia memandang Lindong dengan mata yang dingin. Sementara itu, riak Yuan Power yang menakutkan perlahan-lahan menyebar dari dalam tubuhnya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.